Oke, saya mulai ya. Jadi untuk malam hari ini saya mulai dengan mari kalau mungkin ada yang bawa Alkitab atau ada handphone atau apa, kita mulai dari saya akan buka dulu dalam Yohanes 19 ayat 34 karena kita bicara tentang Passover. Dalam Yohanes 19 ayat 34 saya akan membaca lebih dulu. Di situ dikatakan demikian firman Tuhan, tetapi seseorang dari prajurit-prajurit itu menikam lambung atau sisi Yesus dengan sebuah tombak, dan seketika itu juga mengalirlah keluar darah dan air. Nah, sangat menarik kemarin ketika saya bicara dengan Kodoni, kita bicara tentang kematian Kristus, nyata waktu Kristus itu mati di atas kayu salib dikatakan dari dalam dirinya keluar darah dan air. Jadi malam hari ini kami akan mencoba berdua untuk membahas Passover atau Paskah ini dari dua timeline. Jadi kalau yang biasa ikut Airbus, maka biasanya kita menggunakan ada benang merah atau timeline. Nah, malam hari ini kita akan mencoba untuk melihat Paskah itu dari dua sisi, ada dua timeline. Yang pertama, seperti tadi dikatakan ayat 34, yang mengalir dari tubuh Yesus itu ada darah dan juga ada air. Nah, jadi malam hari ini aliran air akan dibahas oleh Kodoni. Jadi Kodoni akan mencoba membawa kita malam hari ini untuk melihat perspektif Passover dari sisi water, dari sisi air. Apa yang dikatakan Bible tentang air di dalam Alkitab. Yang kedua, nanti saya akan mencoba membahas dari sisi blood, dari sisi darah. Bagaimana Passover itu dilihat dari sisi blood. Oleh karena itu malam hari ini kita akan langsung saja masuk dan saya akan mempersilakan Kodoni untuk membahas Passover dari perspektif water, dari perspektif air atau apapun yang Tuhan kasih kepada beliau malam hari ini. Silakan Kodoni. Ya, thank you Gun. Ya, kami sekali lagi percaya dan tahu bahwa teman-teman paling tidak sudah pernah mendengar apa yang coba kami berdua sampaikan tentang membaca Alkitab sebagai sebuah cerita. Dan prinsipnya adalah hanya sekedar review saja. Prinsipnya adalah bahwa setiap peristiwa dalam Alkitab itu tidak pernah dan tidak seharusnya dipisah berdiri sendiri-sendiri, tetapi sesungguhnya setiap peristiwa itu sementara mencoba membangun sebuah tema besar yang coba disampaikan pada Anda dan saya. Dan berkali-kali kita sudah coba menyampaikan hal yang sama. Nah, ketika bicara soal Paskah, tadi Gunawan sempat bicara bahwa ketika bicara soal Paskah, kami melihat bahwa ada dua alur. Sekali lagi ada dua alur di mana kita bisa memperhatikan cerita Paskah itu sendiri, arti Paskah itu sendiri. Dan kalau kita pergi ke peristiwa Paskah yang paling terkenal tentu saja adalah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan kalau kita melihat dari situ, maka kita akan menemukan bahwa Paskah nomor 1 kita bisa lihat dari sisi pengorbanan anak domba yang dikorbankan hari itu. Tetapi yang kedua, kita juga bisa melihat dari sisi pembebasan ketika bangsa Israel dibawa keluar melewati Laut Merah. Nah, saya mengambil sisi air, di mana ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan peperangan terakhir dengan Mesir adalah dia membawa mereka keluar melewati Laut Merah, membelah Laut Merah. Tapi saya percaya bahwa peristiwa pembebasan Tuhan terhadap bangsa Israel dari perbudakan Mesir dengan membelah Laut Merah sebenarnya bukanlah peristiwa pertama dalam Alkitab. Peristiwa pertama dalam Alkitab ini adalah, saya percaya, terletak pada Kejadian pasal 1. Kejadian pada 1 ayat 1 yang berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, samudra raya, kegelapan menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ayat ketiga, di mana berkata bahwa samudra raya, kegelapan ada di atas samudra raya. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah di permukaan air. Itulah peristiwa pertama bicara tentang arti sebenarnya dari Paskah.
Jadi arti dari Paskah sebenarnya adalah bagaimana Tuhan mendatangkan terang terhadap samudera raya hari itu. Karena hari itu samudera raya sementara ditutupi oleh kegelapan, dan bagaimana Tuhan mendatangkan terang. Dan konteks tentang Tuhan membelah air, Tuhan membelah laut, kita temukan pada hari yang ketiga, penciptaan pada hari yang ketiga. Ketika Tuhan memisahkan antara lautan dan daratan. Dan itulah bentuk sesungguhnya. Daratan bicara tentang tempat di mana manusia bisa hidup, manusia bisa flourish, bertumbuh, beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi, memenuhi panggilan Tuhan, mandat daripada Tuhan. Jadi Paskah sesungguhnya buat saya adalah pelepasan Tuhan terhadap manusia yang terikat oleh kekacauan, terikat oleh kegelapan, datang pada terangnya yang ajaib menurut istilah Petrus, supaya Anda dan saya bisa kembali lagi melaksanakan mandat daripada Tuhan, kehendak Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan manusia, beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Dan saya percaya itulah arti Paskah yang sesungguhnya. Dan itu Paskah yang pertama. Petrus menggunakan istilah tadi dengan sangat-sangat gamblang, memindahkan dari dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi peristiwa Paskah sesungguhnya adalah peristiwa yang diletakkan pada Kejadian pasal 1, bahwa manusia dilepaskan dari kegelapan, dari kekacauan, datang kepada sebuah ketertiban, datang kepada sebuah kehidupan. Nah, peristiwa Paskah yang kedua, saya pikir setelah peristiwa penciptaan, mohon maaf kalau saya langsung loncat, sebab saya berpikir sebagian besar dari Anda paling tidak sudah cukup menguasai Alkitab. Mohon maaf kalau saya berpikir demikian. Tapi saya percaya demikian. Nah, peristiwa kedua tentang Paskah adalah kembali lagi soal Nuh, Kejadian pasal 6 dan Kejadian pasal 7. Ketika Tuhan menghadirkan air bah di muka bumi. Ketika terjadi kekacauan di muka bumi, manusia berbuat jahat, kecenderungan hati manusia itu jahat adanya. Kembali lagi kita temukan bahwa Tuhan menghadirkan air bah, bicara tentang kekacauan. Dan ketika dia bicara soal kekacauan, Tuhan harus menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia. Dan ketika dia menyelamatkan manusia, bagaimana caranya? Dia memilih mereka yang setia pada dia, mereka yang sungguh-sungguh dengan dia, dan memisahkan mereka daripada orang-orang yang jahat hari itu. Dan itulah Paskah yang kedua. Dan kembali lagi kita menemukan tentang air. Kejadian 1, kita berurusan dengan air. Kejadian pasal 7, kembali lagi kita berurusan dengan air. Disitulah gambaran Paskah yang kedua. Disitulah kita temukan bahwa ketika Tuhan memisahkan antara air dengan daratan, di hari terakhir, Nuh bisa menemukan sebuah lahan, daratan di mana dia bisa hidup, dan kembali lagi perintah tentang beranak cucu diberikan ulang kepada Nuh. Jadi Tuhan mengulang perjanjiannya Kejadian pasal 1, dia mengulangnya kembali dalam peristiwa Nuh. Setelah Nuh dilepaskan dari air bah. Baru setelah itu kemudian kita menemukan bahwa dia mengulang kembali peristiwa yang sama dalam cerita Abraham. Jadi Kejadian pasal 1, tujuan dari Paskah yang sesungguhnya. Kejadian pasal 6, ketika terjadi kejahatan, dia mengulang kembali dengan air bah. Oh, saya lupa, ada sesuatu yang saya langkahi. Dia berjanji kepada Nuh bahwa apabila kemudian kelak terjadi manusia mengalami kejahatan, dia berjanji bahwa dia tidak akan menghukum manusia dengan air bah. Nanti kelak kita temukan bahwa dia akan menghukum manusia dengan api. Tapi api yang dia maksudkan di sana, saya percaya bukanlah api penghakiman yang menghancurkan semua manusia. Tapi saya pribadi percaya di sana, api yang dia maksudkan adalah api yang memurnikan manusia dari kejahatan. Menurut suratan Petrus, api dari Tuhan bicara tentang api pemurnian. Setelah peristiwa Nuh, kembali lagi kita temukan peristiwa Abraham. Paskah yang berikutnya kita temukan. Abraham berasal dari tanah Ur Kasdim, yang kalau Anda perhatikan ada di sebelah barat dari tanah Israel hari itu. Jadi dari tanah Ur Kasdim sebelah barat, sebelah timur, dari sebelah timur,
tiba-tiba Tuhan suruh Abraham untuk pergi ke negeri yang akan dia tunjukkan. Nah, kalau Anda perhatikan, dari tanah Ur Kasdim sebelah timur Israel berpindah menuju ke arah barat. Timur menjadi sangat penting sebab dalam Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata bahwa Tuhan menghalau manusia dan manusia pergi ke arah timur. Timur hampir selalu bicara tentang satu keberadaan manusia ketika mereka jatuh dalam dosa. Makanya ada istilah terkenal sejauh timur dari barat. Dia mengembalikan ulang manusia dengan kasihnya, dia mengembalikan manusia yang ada di timur kembali ke barat. Setiap kali manusia jatuh dalam dosa, mereka lari ke timur. Adam dan Hawa lari dari timur. Ketika Kain membunuh Habel, dia pergi ke timur. Timur bicara tentang orang yang lari dari Tuhan, jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Abraham di negeri Ur Kasdim sebelah timur dikembalikan ke arah barat. Dan kalau Anda perhatikan bahwa ketika Abraham mau berjalan menuju arah barat, maka Anda akan temukan dia melewati sungai Tigris kalau saya tidak salah. Dia melewati sungai itu. Kembali lagi ketika dia melewati sungai itu, kembali kita bicara soal Paskah. Sebab mereka melewati air. Mereka pass over the water. Melewati air. Dan ketika dia melewati air, maka dia mengalami Paskah tanpa dia sadar. Tuhan sementara mengatur alur cerita. Dan kembali lagi ketika mereka sudah sampai di tanah perjanjian Kanaan, terjadi kelaparan, kemudian Abraham kali ini, Alkitab memberi tambahan catatan. Alkitab mengatakan bahwa Abraham pergi ke Mesir, ke arah selatan. Bukan timur, tapi pergi ke arah Mesir, ke arah selatan. Nah, jadi saya percaya bahwa Abraham ketika bicara soal Mesir selatan, bukan bicara Abraham terpisah lagi dari Tuhan, Abraham masih ada dalam in covenant dengan Tuhan. Tetapi ketika dia selatan, dia pergi ke selatan, bicara tentang dia mencari jalan menurut maunya sendiri. Abraham ada dalam covenant, tetapi dia pergi ke arah selatan sebab dia mencari jalan menurut maunya sendiri. Saya tidak tahu apakah ini benar, masih dalam pemikiran saya. Jangan-jangan itu sebabnya Alkitab memberitahu bahwa tahta Allah ada di utara. Selatan bicara tentang orang-orang yang hari itu ada dalam covenant, tetapi mereka berjalan menurut maunya sendiri. Tuhan bukan menjadi Allah bertahta dalam hidup mereka. Nah, dia pergi ke Mesir sekali lagi. Dan kembali lagi Mesir akan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Anda dan saya, sebab setelah peristiwa Abraham, kita temukan peristiwa bangsa Israel dengan keturunannya pergi ke Mesir karena masalah yang sama, kelaparan. Mereka ada in covenant, tapi hari itu Tuhan menuntun mereka ke Mesir seakan-akan mencoba mengulang peristiwa apa yang terjadi dalam hidup Abraham. Jadi Abraham pergi ke Mesir, sejak kemudian kita temukan Tuhan memelihara bangsa Israel di Mesir di masa kelaparan, tapi kemudian Tuhan tidak mau mereka ada di selatan Mesir, dia membawa mereka ulang kembali ke utara. Dia membawa mereka kembali dalam persekutuan dengan tahtanya Tuhan sendiri. Nah, peristiwa itulah yang kemudian Anda dan saya kenal sebagai peristiwa Paskah yang paling besar. Dari situ kita menemukan gambaran-gambaran yang sangat jelas. Pembebasan dari tulah, pembebasan dari perbudakan, kita temukan darah anak domba yang dicurahkan akan menjadi gambaran daripada Tuhan Yesus. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun sebenarnya akan menjadi mengajarkan kita banyak hal kalau Anda perhatikan. Beberapa daerah-daerah tertentu sebenarnya adalah daerah-daerah yang justru pernah disinggahi oleh Abraham. Misalnya, ketika dari 12 pengintai diutus oleh Yosua, mereka mengambil anggur itu di tanah Hebron. Abraham pernah mendirikan tema dan mendirikan mezbah di Hebron. Anda akan menemukan bahwa Abraham pernah pergi ke Ai.
Kita tahu bahwa bangsa Israel sempat mengalami kekalahan besar di Ai. Jadi seperti Tuhan sementara mengulang kembali. Itulah fungsi Anda melihat Alkitab sebagai sebuah cerita utuh, bukan sebagai sebuah kisah yang terpisah-pisah. Tetapi yang paling penting adalah ketika mereka sampai di sana, mereka mengalami pembebasan dari Tuhan. Mereka mengalami pembebasan lepas dari perbudakan menuju tanah Kanaan. Pemikiran ortodoks banyak orang, Kanaan berbicara soal sorga. Saya tidak pernah setuju. Kanaan berbicara tentang tempat di mana Anda dan saya menghidupi dan melaksanakan ulang semua kehendak Tuhan. Kanaan bicara tentang Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 28. Kanaan adalah tempat di mana mereka melaksanakan titik mula di mana bangsa Israel melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dikembalikan pada titik permulaan. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan menaklukkan itu. Itu sebabnya Tuhan membentuk mereka menjadi sebuah bangsa, Tuhan membentuk mereka menjadi sebuah kerajaan, di mana permulaannya Tuhanlah yang menjadi raja. Sebab utara bicara tentang tahtanya Tuhan. Nah, di situ Anda harus mengerti bahwa itulah arti Paskah yang sesungguhnya. Dilepaskan dari hidup perbudakan, datang kepada sebuah pembebasan, tanah di mana mereka bisa hidup, mereka bisa flourish, mereka bisa bertumbuh, dan melaksanakan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan dari situ mereka akan bertumbuh dan berkembang. Mereka akan membawa pemerintahan Tuhan di muka bumi kepada semua bangsa-bangsa. Sebelum mereka masuk tanah Kanaan, ada peristiwa Paskah yang lain, yaitu peristiwa Sungai Yordan. Anda juga mungkin pernah tahu Sungai Yordan. Menarik Sungai Yordan, beberapa hari yang lalu saya dapat khotbah dari seorang hamba Tuhan, Dad Sheet, dan dia membuka peristiwa Sungai Yordan dengan begitu luar biasa. Sungai Yordan hari itu ketika Yosua sampai untuk menyeberangi Sungai Yordan, Alkitab berkata bahwa Sungai Yordan sementara dilanda banjir yang besar. Jadi air Sungai Yordan sementara meluap. Dan sehingga bentang Sungai Yordan menjadi sangat panjang, arus Sungai Yordan itu sementara menjadi begitu keras. Siapapun yang masuk ke dalam air Sungai Yordan dipastikan akan terseret oleh air dan pasti mati. Jadi Yordan hari itu berbicara soal kematian. Siapapun yang masuk ke Sungai Yordan dalam kondisi hari itu pasti akan mati. Jadi Yordan bicara tentang sebuah kematian. Menariknya adalah Tuhan kemudian memerintahkan pada Yosua untuk menyeberangi Sungai Yordan, ini yang engkau perlu lakukan. Engkau harus menyuruh imam-imam pembawa tabut perjanjian untuk memasukkan kakinya mereka lebih dahulu ke dalam air. Jadi yang lebih dulu masuk ke dalam Sungai Yordan, yang lebih dulu masuk ke dalam kematian, itu adalah tabut perjanjian, hadirat Tuhan. Itu adalah gambaran bahwa Yesus yang lebih dulu masuk ke dalam kematian. Yesuslah yang pertama yang harus masuk ke dalam maut. Dan ketika kaki imam-imam pembawa tabut perjanjian dimasukkan ke dalam air, tiba-tiba kematian, air Yordan hari itu bicara kematian, berhenti mengalir. Maut dikalahkan. Ketika Yesus masuk ke dalam kematian, maka nomor satu, maut dikalahkan. Dan yang menarik adalah Alkitab berkata, air itu berhenti mengalir bukan di situ, tetapi berhenti mengalir di sekian mil di belakang hulu sungai, di kota yang bernama Adam. Nah, itu menarik. Kota yang bernama Adam. Berarti kematian itu berhenti mulai dari mana? Adam. Jadi dia menghentikan seluruh peristiwa maut dan kematian dimulai dari Adam sampai pada hari itu diberhentikan. Sehingga semua yang kedepannya juga akan mengalami maut yang dihentikan. Itu sebabnya Anda dan saya dibebaskan apabila pesan Paskah berkata kita dibebaskan dari maut dan kematian, itu benar.
Sebab salah satu bentuk Paskah adalah dalam Sungai Yordan, dia menghentikan kematian, maut yang sejak merajalela, sejak dari zaman Adam. Dan buat saya hari ini, sampai hari ini, kalau Anda baca komentator, maka Anda akan menemukan kota Adam belum ditemukan yang mana. Mereka hanya bisa memperkirakan beberapa letak kota yang diperkirakan sebagai kota Adam, sekian mil jauhnya ke sana, tetapi mereka belum menemukan yang menemukan kota Adam. Buat saya, Tuhan sementara bermain dan turut campur tangan dalam sejarah manusia untuk menyatakan sebuah cerita yang dia mau supaya Anda dan saya mengerti. Yang menarik kedua adalah selesai bangsa Israel, selesai tabut perjanjian masuk ke dalam air Sungai Yordan berhenti, barulah bangsa Israel menyeberang, sementara imam-imam pengangkut tabut perjanjian tetap berdiri di tengah-tengah sungai. Dan ketika mereka berdiri di tengah sungai, umat baru disuruh maju menyeberangi sungai. Jadi mereka berhenti di tengah sungai, umat Israel hari itu menyeberangi sungai dengan posisi tabut perjanjian ada di tetap di tengah-tengah sungai. Bicara tentang kita dipersekutukan dengan kematian Yesus. Peristiwa berikutnya yang menarik adalah di Sungai Yordan itu tiba-tiba ketika semua orang Israel sudah menyeberang, Tuhan mengingatkan Yosua untuk memanggil 12 orang dari masing-masing suku, mengambil batu dan mendirikan batu monumen di dua tempat. Satu, di tengah-tengah Sungai Yordan. Supaya apabila air Sungai Yordan itu menutup, dan apabila Sungai Yordan menutup, ada gunungan batu yang akan muncul. Sehingga kalau ada orang kelak bertanya, apa arti gunungan batu di tengah-tengah Sungai Yordan, engkau bisa menceritakan pada anak-anakmu bagaimana Tuhan membebaskan engkau, melepaskan engkau, membawa engkau dari Mesir masuk pada tanah perjanjian. Jadi saya percaya bahwa kematian Yesus menjadi sebuah monumen mengingat. Monumen ingatan. Tapi yang berikutnya yang menarik adalah batu dari Sungai Yordan bukan hanya diletakkan di tengah-tengah Sungai Yordan, tapi batu yang berasal dari Sungai Yordan dibawa keluar ke tanah perjanjian dan mereka meletakkan batu Sungai Yordan itu di negeri perjanjian. Jadi di tanah kering. Nah, ini menarik, berarti segala sesuatu yang Anda dan saya alami dalam hidup baru, tanah perjanjian, sebuah kehidupan baru, semuanya berasal dari batu yang ada di tanah perjanjian, Sungai Baru, monumen tugu yang didirikan di tanah perjanjian, diambil dari Sungai Yordan. Untuk mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam sebuah tanah perjanjian, sebuah kehidupan yang baru, itu berasal dari apa yang Tuhan lakukan di Sungai Yordan. Sama, segala sesuatu yang Anda dan saya terima dari Tuhan hari ini, semua berdasarkan pada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Supaya Anda dan saya mengingat. Makanya dia berkata, bukankah dia berkata, oleh karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh? Kamu telah sembuh. Kapan sembuhnya? Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi bukankah waktu saya sakit, peristiwa saya sakit hari ini ada terpisah ribuan tahun dengan kematian Yesus? Ya. Tetapi kesembuhan yang Anda dan saya terima dari Tuhan, semuanya mengalir di salib. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan juga mengalir dari satu tempat, di salib. Anda lihat, jadi segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, sebenarnya dia menyediakannya dan sudah membayar lunas di atas kayu salib. Itulah gambaran Paskah hari itu. Setelah itu, saya pikir bahwa gambaran Paskah yang paling mendekati adalah peristiwa Elia membelah air Sungai Yordan. Elia naik ke sorga. Peristiwa Elia naik ke sorga adalah peristiwa, buat saya, adalah peristiwa gambaran Paskah yang sangat menarik juga. Waktu Elia pergi mau naik ke atas sorga, dia harus melewati beberapa kota, dan tujuan terakhirnya dia melewati Yordan bersama dengan Elisa. Jadi waktu dia melewati Yordan bersama dengan Elisa, saya diingatkan pada satu peristiwa yang sama. Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Apa hubungan antara Elia dan Elisa dengan Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan?
Kalau Anda perhatikan baik-baik, Yohanes Pembaptis disebut sebagai orang yang punya roh Elia. Jadi Elia adalah gambaran rohani dari Yohanes Pembaptis. Kalau Elia adalah gambaran rohani dari Yohanes Pembaptis, berarti Elisa hari itu yang bersama-sama dengan Elia adalah gambaran dari siapa? Tuhan Yesus sendiri. Karena Elia adalah gambaran dari Yohanes Pembaptis, maka Elisa pasti adalah gambaran dari Yesus. Loh, dari mana Bapak bisa buktikan? Gampang, sederhana. Nama Yesus adalah Yesua, Anda sudah tahu. Nama Yesus adalah Yehosua, Yehosua, Shema, yang berarti Yahweh yang menyelamatkan. Yesus sama dengan Yosua berarti Yahweh yang menyelamatkan. Elisha menariknya adalah Elishua atau Elohim Shua, Elohim yang menyelamatkan. Jadi nama Yeshua, Yosua, Yesus, dan nama Elisha, sebenarnya Elishua, sebenarnya punya arti yang sama. Hanya penggunaan kata Allah yang berbeda. Satu menggunakan kata Elohim, satu menggunakan kata Yahweh. Tetapi arti sesungguhnya sama. Allah yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan. Yang menarik kedua adalah ketika Elia naik ke sorga, Elisa meminta 2 bagian roh daripada Elia. Dan bukti bahwa Elisa menemukan 2 bagian roh dari Elia adalah jubah Elia turun dari sorga. Nah, sama. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada juga yang turun dari sorga. Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Berarti saya percaya sejak dari kehadiran Kristus di muka bumi, karya Kristus di muka bumi, saya percaya pada masa pencurahan Roh Kudus 2 kali lipat. Karya Tuhan yang sempurna dengan kuasa Roh Kudus. Itu saya percaya. Dia mulai menunjukkan bagaimana ketika seorang manusia berkarya ketika sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bukan hanya itu. Ketika Elia naik ke surga, Elisa sempat berseru ke surga, berseru ke langit, Bapakku, Bapakku, lihatlah kereta berapi, kuda berapi. Dia berseru, Bapakku, Bapakku. Nah, persoalannya adalah ketika Elisa berseru kepada Elia di langit, Bapakku, Bapakku. Surga tidak memberi jawaban apa-apa. Tetapi yang menariknya adalah ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, tiba-tiba langit terbuka. Terdengarlah suara yang berkata, inilah anakku. Elisa berseru, Bapakku, Bapakku. Tuh, sorga tidak menjawab. Tapi Yesus dibaptis, tiba-tiba dia berkata, sorga menjawab, inilah anak. Dan itu sebabnya saya percaya ketika Maleaki berkata, apabila hati Bapa tidak berbalik pada hati anak, dan hati anak tidak berbalik pada hati Bapa, aku akan datang ke muka bumi dan memukul bumi sampai musnah. Saya percaya ketika Yesus dibaptis, hati Bapa hari itu berbalik pada hati anak berbalik pada hati Bapa, sehingga Yesus datang bukan untuk memukul bumi sampai musnah, tetapi dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kalimat inilah anakku yang kukasihi bukan kalimat yang berdiri sendiri. Kalau Anda perhatikan baik-baik. Kalau Anda perhatikan inilah anakku yang kukasihi sebenarnya sudah dimulai dari zaman Musa ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Dia berkata, katakan pada Firaun, biarkan anakku, my son, anakku itu pergi. Jadi dia datang untuk membebaskan. Dan buat saya, bagi Anda yang mengikuti Airbus kami yang kedua tahun kemarin, saya menunjukkan bahwa kata anak itu sebenarnya dimulai dari Kejadian 1 ayat 26 dan 26 ketika dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kata rupa dan gambar Allah, kalau Anda bandingkan dengan Kejadian pasal 5, itu bicara hal yang sama, anak. Jadi Paskah itu sudah berjalan sejak dari Kejadian pasal 1. Mengembalikan kita kembali pada posisi anak
kita dibebaskan, kita dimerdekakan, kita diletakkan pada sebuah tempat di mana Anda dan saya, berarti keselamatan, di mana Anda dan saya bisa hidup, bisa flourish, bisa beranak cucu bertambah banyak, dan membawa mandat pemerintahan Tuhan di muka bumi. Dan itu yang saya percaya. Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita bukan hanya apa hati Bapa yang sesungguhnya, tetapi dia juga datang menunjukkan pada Anda dan saya bagaimana bentuk anak Allah yang sesungguhnya. Dan saya pikir itulah arti Paskah. Arti Paskah, dia membebaskan kita dari kegelapan, ya. Dia melepaskan kita dari perbudakan, ya. Dia membawa kita kepada kehidupan, terang, ya. Tetapi yang paling penting adalah kita dikembalikan menjadi anak. Artinya supaya kita dikembalikan pada gambaran Allah yang seutuhnya. Kita bisa beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi. Membawa the rulership, pemerintahan Tuhan di muka bumi. Kerajaan surga di muka bumi. Kasih Tuhan. Kita ada bukan hanya untuk menunjukkan hati Bapa, tetapi Yesus sama seperti kita, sama seperti Yesus, kita juga ada untuk menunjukkan bagaimana kehidupan seorang anak ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Allah sendiri. Tuhan bertata di dalam kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dikembalikan menjadi bait suci. Dan saya pikir puncak dari gambaran tentang Paskah justru ada di kitab Wahyu. Ketika di akhir dari kitab Wahyu, dia berkata, inilah gambaran kerajaan yang di dalamnya juga ada bait suci. Bait suci sekaligus kerajaan, kerajaan sekaligus bait suci. Itulah Paskah. Satu buat saya, bicara tentang pembebasan. Kelepasan dari kegelapan pada terang. Pembebasan dari perbudakan pada arti kebebasan yang sesungguhnya. Dia bicara tentang menyelamatkan kita. Tapi saya juga percaya bahwa Paskah berarti dia mengembalikan kita pada posisi semula sebagai anak Allah, datang pada tempatnya, tahtanya, supaya kita bisa kembali menjadi anak Allah yang sesungguhnya sama seperti Yesus. Kita hidup dan melaksanakan ulang mandat agung daripada Tuhan, perintah Tuhan. The purpose of creation, tujuan mengapa Anda dan saya diciptakan. Beranak cucu, tambah banyak, penuhilah bumi, lakukanlah itu, dan berkuasa. Itu yang saya percaya. Thank you Pak Gun, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Doni. Uraian yang menurut saya cukup padat sekali. Mungkin nanti teman-teman kalau yang ada yang belum jelas, mungkin bisa nanti bertanya dalam Q&A. Ya, jadi menarik, ada beberapa insight nanti kalau nanti kita akan belajar bersama-sama, beberapa insight dari yang Pak Doni dapatkan juga saya dapatkan, walaupun seperti tadi saya katakan timeline-nya akan berbeda. Kalau tadi dari sudut pandang water, saya akan mencoba dari sisi blood ya sekarang. Nah, saya akan memulai dengan kenapa sih saya ingin membahas tentang Passover ini? Karena kebanyakan menurut saya hari-hari ini orang Kristen itu memiliki satu pemahaman tentang Passover yang terlalu sempit. Ya, kalau saya bertanya, kalau saya boleh survei, apa sih arti Paskah, apa sih arti Passover? Kurang lebih semua orang kan bicara bahwa Passover atau Paskah itu bicara tentang forgiveness of sin, tentang dosa yang diampuni, itu saja. Bahwa Kristus sebagai korban penebus dosa, dia mati di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa bisa diampuni, dan endingnya kalau mati masuk surga, seperti itu kebanyakan. Nah, tapi saya mendapatkan dari metode Airbus, Reading Bible as Story, Bible Narrative, ini sangat memberkati saya secara pribadi. Sebab kalau kita bicara dari metodologi Airbus, maka kita akan belajar bahwa Bible as a story, Bible itu ada sebuah cerita, Kalau Paskah yang selama ini mungkin, menurut saya ada dua saja dalam pandangan orang Kristen. Yang pertama adalah Paskah di dalam kitab Keluaran, dan yang kedua adalah Paskah di dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam kematian Yesus. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari sebentar bahwa Paskah itu tidak hanya ada di dalam kitab Keluaran ataupun ada di dalam kitab Injil.
Tapi sebenarnya Paskah itu sudah ada dari Genesis sampai Keluaran, Exodus, sampai Perjanjian Baru, bahkan sampai ke Revelation atau Pewahyuan. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak seperti biasa, kalau kita bicara Bible naratif, kita akan jalan-jalan, kita akan survei bersama-sama, yaitu dari mana Paskah itu dimulai. Nah, saya akan mulai dari sini, bahwa Paskah terutama berbicara tentang darah yang tercurah, baik di dalam Keluaran maupun di dalam Perjanjian Baru, bicara tentang ada blood, ada darah yang tercurah. Maka kalau kita ingin memahami Paskah dalam sudut pandang Bible naratif, maka pertanyaan yang diajukan adalah begini. Kapankah darah itu pertama kali tercurah ada di dalam Alkitab? Kapankah blood, darah itu pertama kali hadir di dalam Alkitab? Dan kita akan mendapatkan, saya kira tidak perlu punya gelar STH, saudara, atau MTH atau DTH, saudara, untuk bisa memahami ini, karena kita langsung tahu bahwa darah pertama kali tercurah yaitu di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-21. Jadi dalam Kejadian 3 ayat 21, kan nanti kalau saya harus buka-buka begini, saudara, karena ada banyak referensi Alkitab yang harus saya buka. Dalam Kejadian 3 ayat 21 dikatakan demikian, dalam Kejadian 3 ayat 21, dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, memang tidak disebut ada blood di situ, tapi kalau dikatakan ada kulit binatang, berarti ada binatang yang harus mati dulu, berarti ada blood, ada darah yang tercurah. Tapi yang menarik buat saya dari Kejadian 3:21 itu yang pertama, saya ada beberapa insight. Yang pertama ketika saya mempelajari, yang pertama adalah saya melihat bahwa Kejadian 3:21, walaupun di situ pasti secara tersirat ada darah yang tercurah, tapi fokusnya ternyata bukan darah. Fokusnya adalah pakaian. Jadi yang pertama saya boleh katakan dalam kitab Kejadian 3:21 bahwa darah itu ada supaya pakaian itu tersedia. Darah itu tercurah bukan untuk kepentingan darah itu sendiri, tapi darah itu ada supaya ada pakaian. Sebab kalau tidak ada darah yang tercurah, maka pakaian itu tidak ada. Nah, mari kita berbicara sedikit tentang pakaian. Saya punya gambaran selama ini yang dalam pikiran saya, rekan-rekan sekalian, bahwa pakaiannya ini kalau saya lihat di gambar-gambarnya Bible anak-anak itu ya, itu pakaiannya Adam dan Hawa kan seperti pakaiannya apa itu Flintstone itu ya, yang yang hanya you can see, mungkin seperti itu. Nah, saya mencoba melihat bahwa ternyata kata pakaian di situ dalam bahasa Ibrani memakai kata ketonet. Kata ketonet ternyata bukan you can see, walaupun bisa berarti adalah pakaian dalam, tapi ketonet bisa berarti adalah robe, jubah. Pakaian yang panjang, itu ketonet. Sehingga malam hari ini mari kita berpikir bahwa pakaian yang dikenakan Adam dan Hawa bukan you can see, tapi adalah the robe. Itu adalah jubah yang panjang yang dibuat oleh Tuhan. Nah, apa kepentingannya dari ketonet ini? Saya dari James Strong, saya mendapatkan bahwa ketonet itu berasal dari satu akar kata yang menarik, bahwa akar kata dari ketonet artinya adalah to cover. Artinya adalah menutupi. Dan itu jelas sekali, tadi dalam Kejadian 3:21 dikatakan Tuhan membuat pakaian dan mengenakannya. Jelas untuk apa? Jelas untuk menutupi, to cover. Nah, artinya apa? To cover. Di dalam Alkitab, cover, menutupi, artinya adalah sama dengan mengampuni. Misalnya kita membaca dalam Mazmur 32, sangat terkenal. Mazmur Daud, Mazmur yang dikarang Daud ketika dia habis melakukan dosa yang sangat besar itu. Di dalam Mazmur 32 dikatakan demikian, ayat pertama dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, di cover. Jadi ditutupi artinya sama dengan diampuni. Dan buat saya ini memberikan meaning pertama dari Paskah. Meaning pertama dari Paskah adalah apa? Meaning pertama dari Paskah adalah forgiveness of sin. Mengampuni, menutupi dosa kita, menutupi pelanggaran kita, menutupi shame, menutupi rasa malu kita, menutupi rasa takut kita. That's the first meaning. Dan saya percaya itu yang dikhotbahkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan yang selama ini kita kenal, bahwa
Paskah bicara adalah untuk mengampuni. Tetapi yang berikutnya, sebelum saya bicara berikutnya, yang menarik bahwa kata cover, kata tutup ini mengingatkan saya kepada tutup peti tabut perjanjian atau the ark. Nah, kalau kita belajar, maka tutup tabut Allah, tutup peti itu, saudara, kenapa itu berkaitan dengan Kejadian 3:21? Sebab di dalam perkakas bait Allah, maka satu-satunya piranti yang di atasnya dibubuhkan darah, selain mezbah yang ada di luar, adalah tutup peti pendamaian. Yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai the mercy seat, atau kursi kemurahan. Nah, apa yang menarik di situ menurut saya adalah kalau kita menghubungkan dengan Roma 3 ayat ke-25, Roma 3 ayat 25, di dalam Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, Roma 3 ayat 25 dikatakan demikian. Paulus mengatakan demikian dalam Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Saya sudah mempelajari dalam teks aslinya bahwa sebenarnya kata jalan di situ tidak ada. Jadi sebenarnya Roma 3:25 dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian karena iman di dalam darahnya. Dan kata yang dipakai oleh Paulus pendamaian di situ adalah hilasterion. Hilasterion bisa berarti dua. Yang pertama bisa berarti korban pendamaian. Oleh karena itu dalam beberapa versi bahasa Inggris bukan jalan pendamaian tapi korban pendamaian. Ya, jadi kenapa ada beberapa versi menerjemahkan korban pendamaian? LAI kita menerjemahkan dengan jalan pendamaian karena hilasterion bisa mengandung dua makna itu. Ya. Kurban pendamaian yang pertama, saya nggak akan bahas itu, tapi yang kedua menurut saya yang harus saya bahas adalah tentang hilasterion dalam pengertian yang kedua, bahwa hilasterion selain berarti korban, hilasterion bisa berarti mengacu kepada tutup peti pendamaian. The cover of the ark. Jadi kembali meneguhkan, kalau saya katakan itu meneguhkan bahwa sebenarnya Paulus mengambil Roma 3 ayatnya yang ke-25 itu, dia mengambilnya, menghubungkannya dengan kitab Kejadian pasalnya yang ke-21, cover. Nah, itu yang pertama. Jadi arti Paskah adalah to cover, arti Paskah adalah to forgive, mengampuni, mengcover, menutupi. Nah, tapi yang kedua, seperti tadi saya katakan, bahwa kata ketonet artinya adalah jubah. Apa artinya jubah? Itu bukan hanya sekedar pakaian menurut saya, tapi jubah yang dikenakan. Bahkan beberapa mengatakan itu adalah jubah kerajaan. Saya teringat kepada perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah katakan, yaitu dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ayat ke-20 tentang anak yang hilang. Dan kita pasti sudah pernah membaca bahwa kisah tentang anak yang bungsu yang kemudian pulang ke rumah, dan ketika dia mau pulang ke rumah dikatakan perintah Bapa, salah satu yang dikenakan, apa yang dilakukan Bapa kepada anak bungsu, anak yang terhilang ini pulang adalah sang Bapa mengatakan kepada para hambanya, ambillah jubah yang terbaik dan kenakanlah kepada dia. Dan saya cukup kaget ketika saya mempelajari ini, berarti ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang Bapa yang memberikan jubah, ternyata ide ini diambil dari kitab Genesis. Yaitu Bapa Sorgawi pertama kali itu yang mengenakan jubah itu kepada Adam dan Hawa. The same robe, jubah yang sama. Nah, saya pernah mendengarkan satu khotbah yang sangat menarik, ulasan daripada kenapa Bapa itu memberikan jubah yang terbaik. Secara logika sederhana mungkin karena pakaiannya anak bungsu itu sudah bau, camping-camping, ya mungkin itu. Tapi saya pernah membaca ulasan budaya pada waktu itu adalah begini, bahwa sebenarnya ketika anak bungsu ini pulang ke kampungnya, maka sebenarnya dosa anak bungsu ini demikian besar, bukan hanya kepada bapaknya, rumahnya, tapi kepada society, kepada masyarakat yang ada pada saat itu. Sehingga tua-tua kampung pada waktu itu sebenarnya ada beberapa yang mengatakan ketika anak bungsu itu pulang, tua-tua kampung itu sudah menghadang dia di depan pintu kampung. Dan menurut tradisi, para tua-tua itu akan mengambil semacam ada kendi yang diisi dengan entah saya lupa air atau abu,
Dan kalau anak bungsu ini kemudian kembali dan para tua-tua kampung ini kemudian memecahkan kendi tempayan itu di depan anak bungsu, itu tanda berarti bahwa anak bungsu itu forever and ever tidak boleh kembali lagi ke kampung, tidak boleh kembali lagi ke rumah bapak. Maka itu sebabnya kenapa bapak itu berlari, saudara. Dia berlari untuk menyambut anaknya, sebab menurut ulasan ini, sebelum tua-tua ini bisa memecahkan kendi ini, maka bapak ini do something, lakukan sesuatu, sehingga keputusan tua-tua itu tidak akan berlaku. Dan tindakan pertama yang dilakukan oleh bapak itu adalah dia mengatakan pada hamba-hamba itu, ambil jubah yang terbaik. Bahasa aslinya mengatakan jubah yang pertama, the first robe, dalam pengertian the best robe. Tapi itu bukan hanya sekedar the best robe, itu bukan hanya sekedar jubah yang terbaik. Saya membaca dalam The Passion Translation, menurut saya menarik, dalam Lukas 15 ayat ke-20, The Passion Translation menerjemahkan seperti ini. Dalam Lukas 15 ayat 20 dikatakan begini. So the young son set off for home from a long distance away. His father saw him coming, dressed a bigger, and great compassion swelled up in his heart for his son who was returning home. So the father raced out to meet him. He swept him up in his arms, hugged him dearly, kissed him over and over with tender love. Then the son said, Father, I was wrong. I have sinned against you. I could never deserve to be called your son. Just let me be. The father interrupted and said, Son, you are home now. Perhatikan ayat 22. Turning to his servant, the father said, Quick, bring me the best robe. Kemudian The Passion menerjemahkan, my very own robe. Jadi itu bukan hanya jubah yang terbaik, tapi The Passion Translation, Dr. Brian Simmons, menerjemahkan itu adalah jubah sang bapa sendiri. Jadi yang dikenakan kepada sang anak yang hilang bukannya jubah terbaik, itu adalah jubah bapa itu sendiri. Nah, apa artinya ketika jubah bapak itu dikenakan kepada anak, maka sebenarnya sang bapak mengatakan pada tua-tua ini, apapun yang kamu lakukan kepada anakku, ketika aku sudah mengenakan jubah itu kepada anakku, berarti apapun yang kamu kenakan kepada anakku, engkau melakukannya kepada aku. Segala tindakan yang kau lakukan kepada dia, ketika dia mengenakan jubah, maka engkau melakukan sesuatu itu seperti kepadaku. Jadi buat saya yang kedua, arti Passover dilihat dari sisi jubah adalah protection, perlindungan. Passover bicara tentang perlindungan. Lalu kita kan bisa melihat dalam Exodus, itu yang paling kelihatan sekali bahwa darah anak domba disapu, the angels of death, malaikat maut, dikatakan membunuh setiap anak sulung. Hanya rumah-rumah yang ada darah, blood, itu yang diproteksi oleh Tuhan. Dan yang menarik buat saya, kita dapatkan itu tidak usah dari kitab Keluaran, dari kitab Kejadian, ketika sang bapak itu mengenakan jubah, maka yang kedua itu bicara protection. Jadi Passover bukan hanya bicara pengampunan, tapi Passover juga bicara perlindungan. Yang ketiga, ketika jubah itu dikenakan buat saya, maka yang ketiga ini bicara tentang identitas. Sang anak itu diterima oleh sang bapak. Dengan cara apa? Bapak itu memberikan jubahnya kepada anaknya. Dengan kata lain, tadi seperti The Passion Translation mengatakan, Son, you are home. Son, you are always my son. Engkau adalah anakku. Jadi buat saya yang ketiga, kalau kita nanti yang sudah belajar Airbus, kita sudah belajar bahwa penumpahan darah di dalam Alkitab juga bicara tentang covenant. Juga bicara tentang relasi. Maka buat saya yang ketiga, Passover bukan hanya pengampunan dosa, Passover bukan hanya bicara tentang protection, tapi yang ketiga, Passover adalah bring us back to the covenant. Passover membawa kita kembali kepada covenant. Passover Paskah mengembalikan kembali relasi covenant yang broken, yang rusak itu, dipulihkan kembali oleh Bapa, saudara, lewat pengorbanan daripada darah dan pengenaan jubah. Jadi sampai di sini kita bisa melihat ada tiga makna utama dari kitab Genesis, bahwa Paskah bicara tentang forgiveness, Paskah bicara protection, dan Paskah bicara tentang bring us back to the covenant, dan itu bicara juga bring us identity, memberikan kembali kepada kita bahwa kita adalah anak Allah. Nah, yang kedua, saya akan lanjut. Kalau kita bicara tentang pengorbanan,
Sebelum Exodus, kita pasti kenal sejarah tentang kisah Kejadian 22 ayat kedua, yaitu Abraham yang mempersembahkan Ishak. Dan yang penafsir mengatakan ketika Abraham mempersembahkan Ishak, itulah lambang Kristus yang disalibkan. Kenapa? Karena Moria itu sama dengan Golgota. Ada banyak orang percaya bahwa Moria itu sama dengan Golgota, the same place, tempat yang sama. Sehingga ketika Abraham mempersembahkan Ishak, itu juga ada gambaran daripada Passover. Itu gambaran daripada Paskah. Saya akan mengutip dari apa yang ditulis Kodoni di Instagramnya, menurut saya sangat menarik. Apa yang menarik di Kejadian 22 ayat kedua adalah bahwa disitulah juga pertama kali kata love, kata kasih, dalam bahasa Ibrani-nya ahab, sudah ahab, itu pertama kali disebutkan. Bawalah anakmu Ishak, anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi itu. Sehingga ketika kita membaca dalam Kejadian 22 ayat kedua, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Bahwa Passover berkaitan dengan love, dengan kasih. Passover adalah yang pertama, bicara tentang love adalah the expression of God's love, the expression of the Father's love. Paskah adalah ekspresi kasih Bapa. Dan kita semua tahu khotbah tentang itu, bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk menunjukkan kepada kita betapa besar kasih Allah kepada kita. Show us the Father's love. Tapi saya berterima kasih buat Kodoni, karena Kodoni menghubungkan Kejadian 22 ayat 2 dengan Yohanes 3:16. Di dalam Yohanes 3:16 kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, atau terjemahan yang lebih baik, karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Dan menurut saya betul bahwa kata kasih disuka ditulis dalam bahasa Ibrani-nya pasti menggunakan kata ahav. Apa yang bisa kita dapatkan di situ? Bahwa ternyata kalau Kejadian 22 ayat kedua, saudara, yang dikasih oleh Sang Bapa adalah anak. Dalam Yohanes 3 ayat 16, kita mendapatkan yang dikasih oleh Bapa bukan hanya Sang Putra, Sang Anak, tetapi juga the world, dunia, orang-orang yang tidak mengenal Dia. Sehingga sebenarnya apa di balik permainan kata ahav, love ini? Ada satu pesan yang kuat sebenarnya bahwa lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, dengan Passover, dengan Paskah, bukan hanya menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa Yesus adalah putra yang dikasihi, bukan yang sekedar menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi kita, tapi sebenarnya karena relasi Kejadian 22 antara Ishak dan Abraham adalah father and son, bapa dan anak. Dan kita juga lihat hubungan Yesus dengan Allah, saudara, di dalam Kejadian Bapa adalah juga putra, anak, dan bapa. Maka sebenarnya pesan kuat di balik kata Passover adalah Allah menginginkan dunia itu kembali menjadi anak-anaknya. He want the world become his sons and daughters. Dan menurut saya itu sama dengan yang dikatakan tadi dalam kitab Kejadian, yaitu bagaimana membawa kembali Adam dan Hawa, bring them into the family, become the children of God, become the son and daughters. Jadi buat saya sangat menarik sekali bahwa Paskah bukan sekedar dosa saya diampuni, saya mati masuk surga, bukan hanya itu, tapi bicara proteksi, bicara yang terlebih lagi adalah hubungan saya dipulihkan dengan Allah. Saya hari ini menjadi the son and daughter, menjadi putra dan putri Allah. Oleh karena itu saya mengatakan kalau orang Kristen hanya mengerti pengampunan dosa, maka seringkali kenapa banyak orang Kristen dosanya sudah diampuni tapi tidak pernah belajar berjalan di dalam keintiman dengan Tuhan, karena buat saya makna Passover-nya sangat minim sekali, hanya bicara dosa yang diampuni. Tapi nggak ngerti bahwa Passover itu bukannya sekedar forgiveness of sin, tapi bring us back to the family of God. Itu yang kedua. Yang ketiga, Passover, Eden, Abraham, Moria. Yang ketiga adalah Passover in the Exodus. Paskah di dalam kitab Keluaran, ini yang sudah banyak dibahas, yaitu Keluaran pasal 12. Saya hanya akan mencatat dua arti meaning Passover dalam kitab Exodus. Yang pertama, protection. Kembali ke protection. Tadi saya katakan bahwa darah anak domba itu disapukan di ambang-ambang pintu rumah, sehingga angels of death, malaikat maut itu tidak mematikan, tidak memasuki rumah-rumah yang ada darah, dan itu bicara protection, bicara perlindungan. Tapi yang kedua, seperti saya sudah jelaskan di dalam kelas-kelas Airbus, bahwa tadi sudah disinggung juga oleh Kodoni, bahwa Passover bukannya bicara protection, tapi Passover bicara tentang deliverance. Passover, Paskah bicara
Paskah dalam kitab Keluaran bicara pembebasan. Yang sangat menarik, saya seringkali dalam khotbah sudah mengatakan bahwa Paskah dalam kitab Keluaran tidak berkaitan dengan pengampunan dosa, karena memang kita tidak melihat di situ. Tapi dalam kitab Keluaran yang sangat jelas sekali adalah bahwa Paskah dalam kitab Keluaran bertujuan adalah deliver, membebaskan the people of God, umat Allah, the son and daughters, putra dan putri Allah itu dari Mesir, sudah harus dikeluarkan mereka by the blood, oleh darah itu. Dan saya sudah mengatakan juga Paskah didahului dengan tulah, dan Paskah itu sendiri ada tulah yang ke-10, saudara. Ini berbicara tentang apa? Bahwa Paskah bicara tentang pertempuran antara Yahweh dengan the gods of the Egypt, ilah-ilah Mesir pada waktu itu. Yang saya katakan bahwa God knocked down, bahwa Tuhan memukul saudara ilah-ilah di Mesir, dan ilah yang terakhir yang dipukul adalah Firaun sendiri, anak sulung, karena diyakini bahwa Firaun adalah anak sulung daripada Dewa Ra, sehingga oleh kenapa itu anak sulung harus dibunuh di tanah Mesir. Jadi Passover dalam kitab Exodus bicara dua, protection and deliverance. Dibebaskan dari Mesir, dibebaskan dari tirani yang lama, dibebaskan dari old system, dibebaskan dari tirani daripada kuasa kegelapan. Oke, yang berikutnya setelah Exodus apa? Tadi sudah disinggung oleh Kodoni. Yang berikutnya adalah Passover in Joshua, Paskah di dalam Yosua. Nah, saya akan memberikan dua dasar. Kenapa, saudara, bahwa dalam Yosua 3 dan Yosua 4, ketika bangsa Israel yang dipimpin Yosua menyeberang, tadi dikatakan menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian, sebagai gambaran daripada Passover, itu dasarnya apa, Pak? Rasionalisasi teologianya apa, Pak? Yang pertama menurut saya adalah terdapat di dalam Yosua 4 ayat yang ke-19. Kalau Bapak Ibu sudah membaca dalam Yosua 4 ayat 19, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan dari Yosua 4:19 bahwa momen bulan di mana orang Israel itu menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian itu adalah bulan Nisan. Dan bulan Nisan adalah bulan di mana orang Israel merayakan Paskah pertama kali di kitab Exodus. Oleh karena itu, saudara, sangat menarik karena di kitab Keluaran Israel merayakan Paskah pada bulan Nisan. Israel dipimpin Yosua masuk ke tanah perjanjian juga ada di bulan Nisan. Sehingga oleh karena itu kita boleh mengatakan bahwa peristiwa Israel masuk ke tanah perjanjian, crossover, menyeberangi sungai Yordan, itu juga adalah Paskah. Yang kedua, kita dapatkan dari Yosua 4 ayat 11. Dalam Yosua 4 ayat ke-11, di atasnya ada beberapa yang menerjemahkan, saudara, di situ ada kata menyeberangi. Saya kira saya tidak hafal dalam bahasa Indonesianya karena agak berbeda. Saya akan buka dulu Yosua 4 ayat 11. Dan Yosua 4:11 dikatakan begini, dalam Yosua 4:11 dikatakan ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, saudara, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu. Ada dua kali kata menyeberang, dan kata menyeberang itu dalam beberapa terjemahan dituliskan sebagai Passover. Beberapa menerjemahkan sebagai crossover. Jadi buat saya ini adalah momen Paskah. Nah, apa arti penting, saudara, di Yosua? Menurut saya di Yosua adalah kalau di dalam kitab Exodus, Passover itu deliver us, membebaskan kita, mengeluarkan kita dari sesuatu yang lama, maka Paskah dalam Yosua adalah memasukkan mereka kepada sesuatu yang baru. Dan buat saya ini ada dua paket yang dua hal dalam satu paket. Jadi kitab Keluaran Paskah berbicara membebaskan kita, melepaskan kita dari sesuatu. Paskah dalam kitab Yosua memasukkan kita ke dalam sesuatu. Dan ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa memang Anda tidak akan bisa memasuki sesuatu yang baru sebelum Anda dikeluarkan dari sesuatu yang lama. Dan cara satu-satunya Anda keluar dari sesuatu yang lama, Anda harus masuk kepada sesuatu yang baru. Jadi buat saya Passover bukan hanya membebaskan kita, tapi membawa kita masuk kepada sesuatu yang baru. The land of promise, tanah perjanjian. Dan saya setuju dengan Kodoni bahwa tanah perjanjian, saya bukan bicara tentang sorga, tapi land promise ada bicara tentang satu state, satu keadaan, satu kondisi, satu sikon, di mana seluruh janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita. Menjadi kingdom, priest, menjadi kerajaan, dan imam.
Itu Exodus dalam kitab Yosua. Yang berikutnya, Passover yang terbesar adalah tentu saja di dalam Perjanjian Baru. Passover dalam Perjanjian Baru. Saya tidak akan membahas semuanya, tapi buat saya Passover dalam Perjanjian Baru, yaitu Kristus mati di atas kayu salib, merangkumkan semua meaning, merangkumkan semua makna, apa yang tadi sudah kita dapatkan. Yaitu apa? Pengampunan dosa, bukti kasih, proteksi Allah dalam hidup kita, pemberian identitas kepada kita, mengembalikan kita ke dalam sebuah covenant, memperbarui covenant, oleh karena itu disebut the new covenant. Yesus mengatakan bahwa cawan ini adalah perjanjian baru, oleh karena darahku, the new covenant. Bicara tentang deliverance from the old things, dan juga bicara tentang usher in, membawa kita masuk ke dalam sesuatu yang baru. Semuanya komplit di dalam korban Yesus Kristus. Tapi walaupun itu yang komplit, buat saya itu bukan yang terakhir. Kenapa? Karena tersisa pada satu hal, yaitu kita masih hidup sampai sekarang, dan Alkitab menyisakan tentang Revelation. Saya bergumul dengan ini. Kemarin saya ngomong sama Kodo nih, Passover in Revelation, Paskah dalam kitab Wahyu, itu apa ya? Dan kemudian beberapa hari ini saya berusaha membaca. Saya mengatakan saya belum menangkap the full meaning, tapi saya menemukan satu data yang menarik, bahwa di dalam kitab Wahyu ada gambaran-gambaran image yang berkaitan dengan Paskah dan Exodus. Yaitu apa? Terutama berkaitan dengan tulah-tulah yang ada. Revelation, kitab Wahyu dipenuhi dengan tulah-tulah. Dan kalau Bapak Ibu sudah membaca tulah-tulah yang ada di kitab Wahyu, itu sama, walaupun tidak 100%, sama dengan tulah-tulah yang ada di kitab Exodus. Saya mencatat beberapa, misalnya Wahyu 8, ayat 7, 8, dan 12. Misalnya tentang hujan es. Dan saudara bisa membaca itu ada hujan es, hujan api, sudah hampir sama, sudah dalam kitab Keluaran. Kemudian ada Wahyu 9 ayat yang ketiga, kemudian ada Wahyu 11 ayat yang ke-6, kemudian ada Wahyu 16 ayat 2 sampai 4, Wahyu 16 ayat 10. Ada banyak referensi di situ tentang belalang-belalang yang mengenakan mahkota. Kata mahkota mengingatkan kita pada corona, saudara. The belalang itu sama. Di kitab Exodus juga tulah yang diberikan Tuhan kepada orang Mesir adalah belalang. Digambarkan juga dalam kitab Wahyu bagaimana dikatakan bahwa matahari menjadi gelap, maka bulan menjadi gelap, saudara, sepertiga bintang-bintang terpukul sehingga menjadi gelap. Dan kita ingat bahwa salah satu tulah yang diberikan Tuhan kepada tanah Mesir adalah kegelapan, saudara. Ada banyak sekali kalau kita membaca dalam kitab Revelation, dalam kitab Wahyu, gambaran-gambaran yang ada di Exodus, gambaran-gambaran yang ada di kitab Keluaran, gambaran-gambaran yang ada di sekitar ketika orang Israel mau merayakan Paskah itu bersama dengan Tuhan. Ya, sudah boleh membaca ya, Wahyu 8, Wahyu 9, ya, kemudian Wahyu 11, saya mencatat di situ. Dan menarik, Wahyu 11 bicara tentang two witness. Kita Wahyu bicara tentang dua saksi, dan salah satu saksi dikatakan secara penjelasan tentang kitab Wahyu bahwa two witness, dua saksi itu memiliki kuasa untuk shut up the sky, untuk menutup langit. Dan yang kedua adalah untuk mengubah air itu menjadi darah. Dan kita tahu siapa yang mengubah air menjadi darah. That's Moses, itu adalah Musa. The two witness bicara tentang Musa. Itu berkaitan sekali dengan Exodus. Wahyu 16, saudara bila membaca di situ Wahyu 16 ayat 2 sampai 4, Wahyu 16 ayatnya yang ke-10, saudara, semuanya berkaitan dengan tulah-tulah. Bahkan salah satu gambaran yang ada di dalam kitab Wahyu adalah ketika dikatakan bahwa para pemenang itu, saudara, yang mengalahkan binatang dan kerajaannya dikatakan berdiri di lautan kaca yang seperti ada api di dalamnya. Dan Brent Simon, The Passion Translation, menerjemahkan itu, menghubungkan itu dengan apa? Yaitu ketika orang Mesir, saudara, waktu itu berusaha menyeberangi Laut Merah, tapi Laut Merah tertutup pada waktu itu, sehingga dikatakan gambaran daripada Laut Merah itu seperti adalah ada api di dalamnya, ada kekacauan di dalamnya. Jadi kitab Wahyu sangat berbicara, menurut saya tema kitab Wahyu adalah Passover and Exodus. Passover dan Exodus. Jadi dari pembacaan saya secara profetik, kemudian saya mengatakan ini, sudah berarti kita sedang menantikan saya katakan mungkin the last Passover, Paskah yang terakhir.
Dan pasca yang terakhir yang kita akan alami bersama-sama adalah bagaimana Tuhan membebaskan gereja, bagaimana Tuhan membebaskan Israel dan gereja dari cengkraman di old system, perbudakan, sistem yang dibuat oleh Antichrist, dan Tuhan akan membuat gerejanya keluar dari sistem yang lama, dan akan membawa gereja dan Israel masuk ke dalam the new world, langit baru, bumi baru, the new age, zaman yang baru. Hari-hari ini ketika bicara tentang corona, ada banyak orang yang mengatakan the day of the Lord, hari Tuhan akan segera datang. Dan banyak orang mengatakan hari Tuhan adalah Tuhan datang di atas awan-awan. Saya setuju, saya secara pribadi mulai mengamini, saudara, bahwa hari-hari ini we approaching, kita sedang mendekati the day of the Lord. Hari Tuhan yang dahsyat itu akan segera datang. Tapi maaf, pemahaman saya tentang the day of the Lord bukan kita terangkat meninggalkan bumi dan menuju ke sorga. But the day of the Lord, hari Tuhan adalah hari yang dimana dikatakan dalam kitab Wahyu bahwa kerajaan-kerajaan di atas muka bumi ini akan menjadi kerajaan Tuhan, Mesias dan yang diurapinya. Kita sedang di bawah Tuhan. Saya percaya Passover tahun ini akan menjadi starting point. Kita masuk ke dalam sebuah era yang baru, kita masuk dalam sebuah zaman yang baru, di mana gereja akan di-equip, gereja akan diperlengkapi Tuhan sedemikian dahsyat, sehingga gereja akan melepaskan dirinya, gereja yang sejati akan melepaskan dirinya dari tirani-tirani lama, cengkraman Firaun, ilah-ilah Mesir yang lama, yang menyengkram banyak gereja. Dan saya akan percaya hari ini akan muncul the bride church, gereja yang mature, gereja yang dewasa, gereja yang murni, gereja yang luar biasa. Dan salah satu, sebelum saya akan menutup, saya hanya mengatakan ini, hari-hari saya membaca beberapa nubuatan kembali, dan saya percaya ini bahwa gereja di hari-hari ke depan akan diberikan Tuhan sebuah urapan peperangan, bahwa gereja akan bangkit menjadi warrior of God. Akan ada sebuah urapan peperangan rohani yang sangat dahsyat yang akan diberikan oleh gereja. Hari ini saya mengatakan bahwa gereja seperti Israel sebenarnya di tanah Mesir pada zaman dulu. Gereja hari ini diduduki oleh ilah-ilah. Gereja hari ini menyembah ilah-ilah. Apa? Mammon. Kita sudah tahu itu. Entertain. Hari ini gereja sangat dipenuhi oleh itu. Entertain. The God of power, the God of money, the God of sexual, the God of entertain. Dan kalau kita melihat dalam kitab Wahyu, kita akan menantikan satu Passover besar yang sedang Tuhan akan kerjakan dalam gereja. Once again, sama seperti Tuhan akan melepaskan Israel dari Mesir. Once again, Tuhan akan melepaskan gereja dari the old system, dari dunia, dari Pharaoh, dari Satan, dan akan melepaskan mereka masuk ke dalam dimensi yang baru, ke dalam sesuatu yang baru. Itu yang saya yakini di dalam pesan Passover. Oke? Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Daniel. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Yang mendengar sampai terkesima, sampai mau bertanya apa juga bingung rasanya ya. Karena semua sudah keluar. Baik itu yang water timeline maupun blood timeline. Tapi saya berikan kesempatan kepada teman-teman sekalian yang mau bertanya by chat ya. Tapi ini kok sepi chatnya ya. Hanya saya dengan Coach Jun yang meramaikan chatnya ini ya. Nah, kira-kira apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ini saking terkesimanya atau sudah karena waktunya jam mulai klip ya 8:30 ya? Iya, mari saya buka. Saya dengar ya? Gunawan aja saya hampir teriak haleluya. Jadi gembala saya saja Pak Gun. Kayaknya mau memulai gereja era baru nih aku Don ya. Mari teman-teman, ada yang mau bertanya? Ini 1,5 jam dengan 2 termin, ini apakah jelas atau babar belas ya? Ya, tapi tenang saja, ini kan tetap ada rekamannya, nanti akan diupload ke YouTube. Jadi kalau misalkan kita mau dengar lagi, nanti pasti akan mendapatkan banyak revelation yang baru ya. Oke, ada pertanyaan? Coach Jun, bisa memulai?
Ya, mungkin dari apa yang dijelaskan sama Gordon pertama kali itu tentang water timeline terlebih dahulu, mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan, atau mungkin ada beberapa penjelasan Gordon mungkin yang agak terlalu cepat gitu. Iya, tipe pengkhotbah. Gunawan Tapi malam hari ini saya berkhotbah lebih hebat dari Pak Doni. Coba Malam waktu ini Gunawan bicara saya pikir kenapa pewahyuannya bukan dari saya ya. tapi malam ini Gordon khotbahnya kayak mobil Formula One, Gunawan khotbahnya kayak go-kart bisian. Saya mau tuliskan summary-nya Gordon itu sampai bingung saya mau dari mana gitu ya. Yang sudah nyantol di kepala tiba-tiba hilang dengan sesuatu yang baru, makanya saya diem aja dan sudah. Iya, saya aja yang Gunawan bicara Kejadian 22 di Yohanes 3:16 saya belum bagus sekali. Lupa bahwa itu ternyata pewahyuan saya juga. Ayo mari teman-teman, mungkin ada yang kepo ya. Ada sesuatu yang mungkin ditanyakan. Ya mungkin akan hari-hari ini kita lagi ada ini wabah COVID mungkin yang bisa mungkin ditanyakan relevansinya dengan Passover yang barusan kita dibahas dalam 2 termin yang dibawakan oleh Gordon sama Kogun. Iya. Saya tanya ke Gunawan aja dulu. Iya. Oke. Wah, ini pembicara saling bertanya ini ya. Iya. Saya ada satu yang masih menggelitik. Sebenarnya udah tahu tapi sengaja juga mau ngompori. Oke. Semoga saya terkompori malam hari ini. Iya. Tadi sempat dikatakan bahwa seringkali kita memahami Paskah hanya sampai pada forgiveness of sin, pengampunan dosa. Sehingga kita ada banyak hal yang kemudian menjadi salah. Apakah pemahaman Paskah hanya sampai pada pengampunan dosa itu tidak cukup untuk kita? Buat saya nggak cukup ya. Sebab kalau hanya berhenti sampai pengampunan dosa, maka akibatnya adalah sama seperti yang kita lihat sekarang. Banyak orang kemudian bisa dua, satu ketika, jadi mereka hanya akan menghampiri Tuhan hanya untuk ketika mereka berdosa, ketika mereka ada kebutuhan untuk diampuni, itulah mereka datang kepada Tuhan. Yang kedua, bisa saja akhirnya seperti ini, bahwa orang diampuni dosa, kemudian seperti tadi yang Gordon gambarkan tadi sangat bagus, seperti Abraham, mereka menuju ke selatan. Mereka in the covenant, tapi mereka menuju ke selatan, mereka tidak menuju ke utara. Buat saya, kenapa hari-hari ini banyak orang-orang Kristen yang Kristen, tetapi Tuhan Yesus tidak menjadi raja dalam kehidupan mereka. Kristen, tapi mereka tidak bisa membawa kingdom, mereka tidak bisa membawa kerajaan Allah. Karena mereka memahami bahwa Kristus itu mati hanya untuk mengampuni. Sesudah diampuni, ya terserah saya dong. Saya mau apa gitu. Padahal kalau kita lihat Passover malam hari ini, pengampunan dosa itu hanyalah sebuah the way, jalan untuk menuju kepada sesuatu. Terus ada the higher the higher purpose. Purpose, betul. Ya. Jadi tidak bisa disalahkan sepenuhnya ketika orang salah dalam memahami ini, kemudian ngikut Tuhan hanya sampai pada satu titik, ya saya ikut Tuhan hanya untuk meminta tadi itu. Perlindungan, pertolongan, minta berkat, minta pengampunan, tanpa pernah belajar memahami bahwa ada sebuah tujuan yang jauh lebih besar dari pengampunan itu sendiri. Iya, saya setuju itu. Makanya nanti menurut saya yang menarik dari awal, dari kitab Genesis kan digambarkan tentang jubah itu bukan hanya bicara forgiveness, tapi jubah itu bicara tentang covenant. Buat saya menurut saya menarik ada covenant. Dihubungkan tentang tadi yang Kodoni bilang bahwa air sungai Yordan itu mengalir sampai ke Adam. Buat saya Adam itu adalah the first covenant itu ada antara Tuhan dengan Adam. Jadi semua yang kita bicarakan menurut saya mengkonfirmasi satu sama lain bahwa Paskah itu membawa kita kembali kepada covenant, membawa kita kembali lagi kepada Tuhan.
Tujuan kita bukan masuk surga, tujuan kita bukan untuk jadi kaya, diberkati. Tujuan kita adalah kembali kepada Tuhan. Sama seperti John Bevere katakan dalam bukunya, bahwa ketika Tuhan melepaskan Israel, tujuannya bukan membawa masuk ke tanah perjanjian, tapi membawa mereka unto me, kepadaku. Dalam Gunung Sinai dikatakan membawa mereka unto me, kepadaku. That's covenant. Seringkali makna dari covenant itu yang tidak dipahami banyak orang mungkin ya. Setuju. Kita bisa tidak memahami. Yang kedua, tidak banyak diberitakan. Yang kedua, salah memahami sebab kita berpikir bahwa kita menemukan sesuatu yang baru yang kamu pernah katakan. Padahal bukan sesuatu yang baru, tetapi sebenarnya sesuatu yang diperbaharui. Setuju. Yang memang sudah ada sejak dari Adam. Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Betul. Bahwa kata baru itu bukan berarti baru sama sekali baru, bahwa kata baru dalam semua, buat saya sebenarnya new covenant, apapun itu, hati yang baru, sebenarnya bicara tentang renovasi, sesuatu yang diperbarui, refresh, disegarkan, dikembalikan kepada tatanan yang semula. Itu baru. Yang berikutnya, kalau ketonet tadi tentang jubah, apakah bisa saya maknai sebagai jubah imam? Sebab ada hubungannya dengan tutup perdamaian. Ataukah hanya bisa dimaknai sebagai jubah, kalau tadi kamu sempat bawa ke jubah anak dalam anak bungsu. Tetapi sebenarnya dimulai dengan, ya sebenarnya kata menutupi itu ketonet memang dekat dengan tutup perdamaian. Apa tadi? Menutup, tutup perdamaian, mercy. Apakah saya sebagai pengkhotbah, saya sebagai bisa menghubungkan itu dengan jubah imam? Menurut saya bisa, Kodoni. Yang menarik adalah ketika Kodoni bertanya seperti ini, muncul dalam pemikiran saya adalah kita sudah bicara di Airbus, ada dua timeline, yaitu kingdom timeline dan priestly timeline. Ada kerajaan dan bait Allah, dan kerajaan itu raja, bait Allah itu imam. Yang menarik, baik raja atau imam, dua-duanya mengenakan jubah. Ya. Yes. Kalau tadi dalam Lukas 15 itu dengan jelas dikatakan itu adalah the royal robe, itu adalah jubah kerajaan. Tapi buat saya imam pun mengenakan jubah juga. Jadi buat saya jubah yang diberikan oleh Sang Bapa dalam kitab Genesis itu bisa berarti dua juga, karena itu sesuai dengan timeline-nya, kingdom and temple, king and the priest. Jadi jubahnya ya jubah raja dan jubah imam. Jubah Sang Bapa yang diberikan. Ya, jadi jubah bisa Sang raja, Bapa. bisa imam. Ya, jubah raja dan jubah imam. Tinggal tunggu Daniel sama Jun nih. Itu, Kun ada pertanyaan dari Ivan. Iya, apa ya? Kalau Kun tadi membawa Paskah yang terakhir ke Wahyu, dan membawa 10 tula di Keluaran kepada tula di Wahyu, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, darah domba di Kejadian, darah Yesus di Perjanjian Baru, kemudian darah apa lagi di Kitab Wahyu? Apakah tetap darah Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, air di Kejadian, air dari lambung Yesus di Perjanjian Baru, maka air apa yang dibawa di dalam Kitab Wahyu? Saya akan jawab yang pertama, darah apa yang ada di kitab Wahyu jelas adalah darah anak domba, karena kitab Wahyu bicara tentang the lamb who was slain, anak domba yang disembelih. That's the blood of Jesus. Enggak ada blood yang lain, the blood of Jesus. Ada darah Yesus. Yang kedua bicara air, saya kira Kodoni yang harus menjawab ini kayaknya ya, karena pengairan adalah Kodoni. Tapi maksudnya apa? Maksudnya ya mungkin bisa di. Saya pikir ada beberapa hal yang harus dipahami, bahwa setiap gambaran itu, setiap cerita itu meletakkan sebuah unsur tertentu. Mungkin salah satu jebakan kita yang belajar Bible narasi adalah kita menuntut bahwa simbol itu harus tetap ada. Padahal ada beberapa cerita yang kita temukan ada twist, yang sengaja ada simbol-simbol tertentu yang tidak ada, tetapi arti sesungguhnya masih tetap berjalan. Nah, buat saya dalam Wahyu, kalau dari sisi pengairan tadi itu,
dalam sisi wahyu adalah paling penting adalah dikembalikan ulang kepada kejadian. Dan ketika dia bicara tentang mengembalikan ulang pada kejadian, kita ingat bahwa tadi saya berkata bahwa salah satu tujuan Paskah bukan hanya sekedar, itu tadi Gunawan coba bilang, pembebasan dari perbudakan, keselamatan, bukan hanya sekedar proteksi, tapi yang paling penting adalah dia mengeluarkan kita dari kegelapan, dibawa masuk ke dalam terang. Dia itu inti utama, Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Dia membawa kita kepada sebuah kondisi tanah perjanjian di mana Anda dan saya itu bisa melaksanakan apa yang dia perintahkan. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, dan tak lakukan itu. Tapi kalau Anda perhatikan kata menaklukkan, kan dia berkata apa yang harus ditaklukkan? Burung di udara, binatang di darat, dan ikan di lautan. Dan kita akan menemukan bahwa 3 jenis binatang daging ini muncul kembali kok dalam Wahyu, bukan tidak. Anda akan menemukan antikris palsu yang digambarkan seperti kambing. Kemudian Anda akan menemukan nabi-nabi palsu yang muncul dari lautan. Dan yang terakhir, yang akan menjadi musuh terakhir adalah naga besar. Naga besar. Dan itu bicara tentang binatang yang ada di udara. Dan buat saya adalah peperangan kita akan melawan 3 daging itu sebenarnya. Jadi gambarannya simbol-simbol airnya hampir tidak ada, tetapi esensi sesungguhnya dari Paskah itu masih tetap ada. Pembebasan, kelepasan, perlindungan, tapi yang paling penting adalah dikembalikan kepada fungsi kita, di mana kita jadi yang terakhir itu. Paling puncak adalah jadi Yerusalem baru. Kota, kerajaan, tapi sekaligus bait suci. Bait suci, tapi sekaligus kota dan kerajaan. Dan esensinya tidak pernah hilang. Itulah tujuan Paskah sesungguhnya. Yohanes itu menarik dari Yohanes. Dalam Injilnya, Yohanes mencoba menghilangkan sebisa mungkin narasi-narasi tertentu, supaya orang tidak terjebak pada narasi, orang langsung menjadi jelas. Makanya ketika bicara tentang Yesus, dia langsung bilang, Yesus itu firman Allah yang menjelma jadi manusia. Tetapi dalam tulisannya di Wahyu, dia menggabungkan semua simbol-simbol yang ada dan mencoba mengakhirinya dengan sebuah gambaran gereja yang mulia. Nah, itulah buat saya Paskah sesungguhnya. Dikembalikan kepada, kalau Gunawan tadi berkata, dikembalikan pada identitas dan posisi kita sebagai anak. Tetapi yang paling penting adalah bukan hanya sekedar anak, tapi anak yang bukan hanya sekedar ditebus, kalau boleh pakai tadi, diselamatkan, tetapi anak yang juga mengalahkan. Sebab kan kejadian itu kita harus menguasai burung di udara, ikan di lautan, dan binatang-binatang di darat. Dan ternyata itu bukan bicara soal makanan saja, ternyata yang paling utama bicara tentang spiritual. Itu bicara tentang pengajaran-pengajaran yang palsu, bicara roh-roh yang urapan-urapannya menyesatkan, dan bicara tentang kontrol kuasa kegelapan terhadap kerajaan-kerajaan dunia, sistem pemerintahan dunia, atau istilah saya, istilah Wahyu, Babel besar. Dan buat saya itulah Paskah sesungguhnya, ketika gereja berhasil meraih kemenangan. Kalau Gunawan sempat tutup tadi dengan kita akan memasuki sebuah peperangan. Tadi saya berkata, hampir saya teriak, haleluya. Sebab memang itu. Buat saya Wahyu menjadi sesuatu yang bukan menakutkan. Ketika saya memahami Wahyu dari Bible narasi, saya melihat dari Airbus, saya melihat Wahyu sebagai sebuah sukacita besar. Sebab itu gambaran gereja yang mulia, gereja yang menang. Jadi bukan hanya Yesus yang memikul salib, kita juga menang. Kita memikul salib dan menang bersama-sama dengan Dia. Saya pikir itulah gambaran Paskah yang coba disampaikan oleh Yohanes dalam tulisannya di kitab Wahyu. Dia mencoba mempadankannya dengan kejadian. Bahwa kita dikembalikan sebagai anak Allah
yang menang terhadap naga besar, nabi palsu, dan antikristus. Tuhan berkati. Ya, saya mungkin nambahkan sedikit, walaupun saya bukan bagian perairan ya malam hari ini, tapi saya nambahkan sedikit tentang perairan. Bahwa, saya tadi saya membayangkan dan pikiran saya bahwa water, air di dalam Alkitab bicara dua. Yang pertama, air bicara tentang kekacauan. Air bicara tentang kematian, air bicara tentang penghukuman. Tapi yang kedua, air juga bicara tentang kehidupan. Oleh karena itu dalam kitab Genesis yang pertama dikatakan ada deep water, dan itu bicara tentang chaotic, bicara tentang chaos, bicara tentang kekacauan, there is no life, death. Ya. Tapi setelah Tuhan menciptakan Eden, di situ ada river, ada sungai. Kalau saya boleh, saya nggak tahu benar atau salah, tapi kalau Genesis Kejadian 1 itu laut, Eden itu sungai. Ya. Kurang lebih, walaupun mungkin nggak bisa korelasinya satu persatu gitu ya. Nah, tapi dalam kitab Wahyu kemudian kita menemukan sesuatu yang menarik, yaitu dalam kitab Wahyu pasal 21, saya membaca dari The Amplified Bible, dikatakan, "Then I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth has passed away, and there is no longer any sea." Nggak ada air di situ. Nggak ada laut, nggak ada air. Artinya apa? Nggak ada kematian. Engkau nggak perlu lagi crossover, karena apa? Karena kamu sudah ada di situ. Betul? Tetapi ketika kita sampai dalam Wahyu 22, dikatakan di dalam Yerusalem ada river, ada sungai. Ada water, ada air. Jadi buat saya air bicara dua, air kematian dan air kehidupan. Dalam kitab Wahyu, Tuhan akhirnya pada endingnya menghapus semua air yang bermakna kematian, tapi tetap mengizinkan air kehidupan itu ada. Maksud saya itu tentang mengair malam hari ini. Oke, jadi cukup ya. Yang lainnya biar dapat kebagian dibacakan pertanyaannya dan dijawab. Oke, ada pertanyaan yang masuk. Dari Bung Kris ya, Yogi. Tentang jubah, apakah benar seperti yang disampaikan? Atau jangan-jangan zaman dulu memang pakaian itu bentuknya jubah? Karena belum ada celana mungkin. Monggo dijawab. Ya, buat saya nggak penting ya, maksudnya ya mungkin ya karena pada zaman itu jubah, makanya pakai jubah. Tapi yang pentingnya adalah bukan masalah bentuk jubah atau celana, tapi the spiritual meaning, makna rohani daripada jubah itu apa. Gitu. Jadi kenapa tadi saya mengatakan di awal bahwa jangan memandang itu you can see, karena kalau kita memandangnya you can see, kita nggak punya korelasi apa-apa. Tapi begitu kita menemukan bahwa ketonet artinya jubah, maka langsung di kita yang baca Bible langsung muncul, oh ada jubah Bapak, oh ada jubah imam, oh ada jubah raja, ada jubah Elia, ada banyak jubah di dalam Alkitab, sehingga kemudian kita bisa menemukan the spiritual meaning. Ya, kalau itu celana ya mungkin beda lagi ya. Dalam Alkitab ada juga banyak celana kok. Imam-imam juga pakai celana gitu loh. Ya, kalau daster saya nggak tahu. Kalau daster saya nggak tahu. Tapi kalau celana ada. Daster, bukan daster. Iya. Bisa terjawab ya Bung Kris ya? Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Devina. Sebentar. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ya. Ini kelihatannya pertanyaannya Devina sama Vincent ini hampir sama Seperti ya. saya bacakan punya Devina ya. Oke, yang pertama pertanyaannya, makna Paskah darah Yesus mengampuni dosa manusia ini sekali untuk selamanya. Dosa yang seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, manusia yang beriman atau menerima pengorbanan darah Yesus di kayu salib, apakah bisa murtad? Siapa yang mau jawab ini? Kodon apa Kogun? Saya akan jawab dulu, karena ini ada hubungannya dengan darah-darah tadi ya. Oh ya, ada berdarah-darah ini bagiannya Kogun soalnya ya. Oke. Kalau berair-air bagiannya Kodon soalnya. Nanti Kodon bisa nambah yang air-air. Saya darah-darah dulu.
Saya Oke. coba baca dari chatnya ya. Pak, darah Yesus mengampuni dosa manusia. Yang pertama, saya belum menjelaskan ini di Airbus Jombang, tapi di Airbus Jember saya kira saya sudah jelaskan ini. Bahwa kita harus membaca Bible itu naratif dalam timeline. Dan kalau kita temukan sebagai sebuah naratif, maka mungkin akan mengejutkan bagi banyak orang. Tapi saya katakan bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dia mengatakan there's a forgiveness of sin, maka pengampunan dosa itu sebenarnya yang pertama bukan ditujukan kepada whole world, bukan pada seluruh dunia, tapi ditujukan kepada Israel. Dosa apa yang dilakukan oleh Israel? Buat saya, dosa terutama dari Israel adalah disobedient, ketidaktaatan, atau dengan bahasa lain adalah menduakan Tuhan. Atau berpaling dari Tuhan. Kalau pakai bahasanya Godoni tadi, pergi ke selatan dan tidak pergi ke utara. Jadi, menurut saya, ketika dikatakan darah Yesus mengampuni, apa yang diampuni adalah kesalahan, pemberontakan, rebellion, ketidaktundukan Israel itu kepada Yahweh. Sehingga ketika dosa rebellion ini diampuni, maka Israel kembali lagi masuk. Buat saya ini gambarannya seperti politik ya. Kalau ada warga negara Indonesia melakukan kudeta, itu pasti dihukum berat sekali. Dan untuk dia bisa kembali jadi warga negara, maka harus ada amnesti. Darah Yesus itu amnesti buat Israel, yang pertama kali the first, sehingga dia boleh kembali menjadi umat Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus membaca dalam Tesalonika. Dosa Gentiles, dosa non-Israel adalah apa? Sama seperti dengan Israel. Yaitu apa? Melayani ilah-ilah lain. Melayani Allah-Allah lain, bukan Allah yang benar. Maka dosa yang dimaksud yang pertama, apa yang diampuni? Dosa pemberontakan, rebellion. Atau pakai bahasa Yunani yang mungkin adalah hamartia, itu dosa terbesar, itu maksudnya dosa utama dari semua dosa. Ibu dari segala dosa adalah hamartia. Hamartia artinya adalah apa? Kita meleset sasaran, kita tidak tidak kena, kita tidak sampai kepada destiny, purpose, tujuan untuk apa kita diciptakan, itu menjadi penyembahnya dia, menjadi representasinya dia. Dan itu yang harus diampuni. Sehingga pertanyaan yang kedua tadi dari Vincent adalah, kalau demikian apakah kita yang sudah menjadi umatnya, kita masih bisa berbuat dosa lagi? Sangat bisa. Sangat bisa. Baik secara biblical maupun secara praktikal, saya mengatakan sangat bisa. Ya, sangat bisa sekali. Bahwa kita melakukan dosa itu. Tapi harusnya menurut saya, kalau kita mengikuti doktrin perjanjian baru, bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh umat-umat perjanjian baru seharusnya tidak membuat kita karena Yeskiel, Yeremia bicara tentang New Covenant, bicara tentang hati yang baru. Saya mengatakan harusnya dosa-dosa itu bukan dosa-dosa yang esensial begitu loh, bukan dosa-dosa yang bukan rebellion sama sekali menolak Tuhan, harusnya nggak seperti itu sih. Kalau pakai bahasanya Pak Edilio, itu dosa seperti ikan di akuarium, kalau tiba-tiba pintu dekat akuarium itu dibuka, ikannya kaget terus mencolot keluar. Ya, itu dosa seperti itu. Ya, bukan dosa yang saya sangat percaya, saya masih sangat percaya bahwa orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, materai Roh Kudus, bisa dia berbuat dosa, tetapi betul-betul menjauh, lari daripada Tuhan, sama sekali nggak mau tunduk pada Tuhan, saya tidak percaya itu. Karena ada seal, ada materai daripada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan orang tersebut. Terpleset bisa, tapi fall away dalam pengertian sama sekali kemudian keluar, hilang. Menurut saya, no. Itu keyakinan saya. Saya nggak tahu, Kodoni bisa tambahkan. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit aja. Bahwa saya percaya bahwa pengampunan tidak memberi kita kekebalan, imunitas. Pengampunan buat saya adalah memberikan kepada kita sebuah jalan, tetapi sebenarnya menunjukkan kepada kita kasih-Nya Bapa. Sehingga kesetiaan, kalau kembali pada arti iman sesungguhnya, kan sempat ada perundingan dan perdebatan yang cukup kuat di bapak-bapak gereja dahulu tentang faith. Itu harus yang dimaksud pistis yang diangkat oleh Paulus itu harus diterjemahkan faith apa faithful, kan gitu. Sebab kedua kata ini sebenarnya hampir sama, tetapi ketika dimaknai dalam bahasa Inggris menjadi sedikit berbeda.
Dan akhirnya kemudian dipilih kata faith. Saya nggak tahu apakah keputusan itu baik atau tidak baik, saya nggak tahu. Tetapi bahwa memang faith dan faithfulness itu kan memang sama, bukan sama ya, beriringan, berjalan bersama-sama. Sehingga ketika Anda dan saya diselamatkan, kita menemukan kasih, kita melihat kasihnya bukan hanya Bapa ya, Raja yang mau menolong, Raja yang mau ngangkat seseorang yang harusnya dibuang. Kalau pakai istilah Gun tadi bahwa anak itu ketika kembali, mungkin kalau sang bapak tidak berlari, dia akan dipecahkan kendi oleh tua-tua di depan gerbang, sehingga dia akan ditolak untuk selama-lamanya. Dan itu tidak ada seorang pun yang akan menyalahkan sang bapak. Tetapi bagaimana sang bapak berlari sedemikian rupa, kemudian memeluk, melindungi, mengangkat sang anak, itu kan adalah sebuah kasih yang bukan hanya sekedar kembali kepada Bapa, tetapi kembali kepada Bapa yang pernah kita khianati. Bukan hanya kembali pada sang raja, tetapi kembali kepada sang raja yang pernah kita lakukan pemberontakan. Dan itu itu bukan hanya sekedar penerimaan ulang. Di balik itu ada sebuah kesadaran akan kasih cinta yang sangat besar. Dan dia mengharapkan bahwa respon ketika dia melakukan itu adalah kita menjadi sadar akan cintanya. Dan cintanya itulah seal, kalau pakai istilah Gun tadi, seal itulah, cinta itulah yang seharusnya menjaga Anda dan saya untuk, kalau pakai tadi, tidak terpeleset jauh. Kesadaran akan cinta itu. Dan buat saya itu yang paling penting. Ada banyak orang, ya itu mungkin tadi saya sengaja bertanya, apakah ada sebuah masalah besar ketika orang memaknai Paskah hanya sekedar pengampunan dosa? Ya mungkin ya, sebab dosanya tidak pernah kita lihat, kita juga nggak pernah merasa bersalah pada Tuhan yang tidak pernah kita lihat, sehingga pengampunan itu menjadi murah bagi kita. Tapi kalau kita bisa sadar bahwa Anda dan saya ini sementara memberontak terhadap Tuhan. Tiba-tiba dia mau menerima kita ulang, dia mau mati bahkan ketika kita masih berdosa. Itu kesadaran akan cinta itu harus muncul. Dan Kejadian 22, Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak kan tujuannya itu. Sekarang aku tahu that you fear of me. Dan kata takut di situ sebenarnya oleh beberapa ahli Alkitab bisa dikatakan, kami bisa mengatakan bahwa kata takut di sana sama dengan kata cinta juga. Now I know you love me. Bukan hanya fear, tapi now, sekarang aku tahu you love me. Tuhan berharap kalau dia melakukan yang sama yang seperti Abraham mau lakukan, mempersembahkan anaknya, dia mau respon kita sama. Kita berkata pada Tuhan, now I know you love me. Sekarang aku tahu engkau mencintai aku. Nah, seal itu yang seringkali, meterai itu yang seringkali, bukankah cinta itu meterai? Cinta meterai itu yang seringkali nggak ada pada kita, sehingga ketika kita berbuat dosa, kita nggak pernah merasa itu berat. Sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, menghancurkan hati Tuhan. Seringkali kita cuma sampai, ya udah buat dosa minta ampun. Tapi sadarkah Anda bahwa ketika buat dosa itu kita sementara mengkhianati ulang Tuhan yang mencintai kita. Nah, itu yang mungkin kita gagal setia mempertahankan iman kita, kalau pakai istilah Anda tadi murtad. Sebab kita tidak menyadari bahwa we saved by love. Kita itu diselamatkan oleh kasih. Kira-kira itu tambahan saya. Saya nambahkan sedikit ya dari pertanyaan Vincent yang terakhir itu. Kenapa kekuatan pengampunan itu tidak kekal di dalam diri manusia? Manusia bukan tidak kekal. Hanya karena kita yang tidak bisa, menurut saya tidak bisa terus menjaga, tetap hidup di dalam pengampunan itu. Yang sangat menarik adalah kalau kita belajar tentang Israel, Passover itu terjadi cuma sekali.
Tapi setiap tahun mereka disuruh merayakannya. Dan ingat tadi ada memorial stones di kitab Yosua. Kenapa? Karena buat saya, satu-satunya hal yang membuat kita tetap ada di dalam hidup bersama dengan Tuhan, ada selalu mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan, mengingat kasih Tuhan kepada kita. Saya teringat kepada kitab Wahyu, kembali lagi. The first letter adalah kepada jemaat Efesus. Dan dosa Efesus menurut saya, mungkin kalau hari ini jadi di gereja, mungkin tidak dianggap dosa, tapi di hadapan Tuhan itu dosa serius. Apa dosanya? Meninggalkan the first love. Dan saya sudah jelaskan berulang kali ke banyak gereja dan persekutuan di mana saya melayani. Saya percaya bahwa kata first love itu bukan berarti cinta pertama yang kita dapati ketika kita berjumpa dengan Tuhan, bukannya sekedar itu. Tapi gagal menempatkan cinta itu sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kalau dihubungkan tadi, kenapa banyak hamba-hamba Tuhan jatuh? Karena hamba-hamba Tuhan itu memulai dengan cinta, tetapi mungkin lupa dan menyepelekan atau tidak melakukan satu activity untuk mengingat terus love, kasih Tuhan kepada kita. Makanya saya selalu mengatakan bahwa baik sebagai hamba Tuhan, ya kita semua hamba Tuhan ya, maksudnya yang full time ataupun ya semuanya full time juga, maksudnya pakai kata-kata apapun itu, saya katakan bahwa tugas kita yang pertama adalah apa? Adalah terus membuat diri kita merasa dicintai Tuhan, merasakan terus-menerus feel the God's love, kasih Allah kepada kita, dan kemudian ketika kita mengalami God's love, tugas yang kedua adalah reflect, mengembalikan kasih itu kepada Tuhan dan kepada sesama. Buat saya dua itu, selama kita bisa menjaga dua hal ini, menerima aliran dan memancarkan kasih, buat saya, we stay in the kingdom, kita akan tetap ada dalam kerajaan, we stay in the present, kita akan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Menurut saya itu. Oke. Semakin larut semakin panas ya? Atau hawanya memang panas? Iya. Tapi mungkin untuk Airbus kali ini bisa kita Q&A-nya bisa kita batasi sampai hari ini. Mungkin kalau misalkan ada kesempatan yang baik lagi bisa kita lakukan Airbus online yang kedua ya. Tetapi sama dengan pemberitahuan tentang COVID sekarang ini dengan waktu yang belum ditentukan Airbus online keduanya ya. Jadi kita buat lagi, oke teman-teman. Dan saya sebelum kita tutup Airbus online untuk kali ini, saya memberikan kesempatan untuk closing words kepada Kodoni dengan Gogun. Yang pertama silakan Kodoni untuk memberikan closing word apa yang telah kita bicarakan tentang Passover from Genesis to Revelation pada malam hari ini. Ya, satu kembali lagi bahwa satu itu adalah penyelamatan Tuhan dari sebuah sistem yang kacau, dari kegelapan kepada sebuah sistem di mana manusia bisa hidup dan berkarya. Dia membawa kita pada sebuah situasi dan kondisi di mana kita bisa melakukan Taman Eden, di mana Anda dan saya bisa memulai apa yang Dia perintahkan, purpose of creation, tujuan mengapa kita diciptakan. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, sebab ketidaktaatan tadi, manusia jatuh dalam dosa sebagai sebuah pemberontakan, maka perlu yang namanya penyelamatan. Dia menyelamatkan Anda dan saya ulang, tetapi kali ini dia menyelamatkan kita dari dosa, tetapi kemudian dia harus juga membuat kita sadar bahwa kita jatuh dalam dosa sebab kita ada dalam sebuah pemberontakan, kita ada dalam sebuah sistem yang salah. Dia mau keselamatan terhadap sistem itu ada supaya lewat demikian Anda dan saya bisa menjadi anak Allah. Itulah berita Paskah ketika dia katakan pada Musa dan berkata, bilang sama Firaun, let my son, my firstborn son. Bilang kepada Firaun, biarkan anakku, anak sulungku untuk lepas bebas datang kepadaku, beribadah kepadaku. Dan saya pikir itu arti Paskah. Arti Paskah sesungguhnya berita pembebasan, tetapi berita di mana kita datang berrekonsiliasi ulang dengan Sang Bapa. Tapi yang paling penting kita kembali jadi anak yang segambar dan serupa dengan Allah, beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukan dan berkuasalah, membawa pemerintahan Sang Bapa ke seluruh muka bumi ini. Tuhan memberkati. Oke, sekarang closing word, Gogun, dipersilakan.
Saya akan memberikan ini aja, mengingatkan kita semua bahwa apa yang sedang terjadi ini, dalam konteks COVID-19, dan saya percaya COVID-19 bukan yang terbesar, karena ke depan saya percaya akan ada hal-hal yang lebih serem, lebih horor lagi ke depan. Tapi ini adalah, buat saya adalah pemanasan, the warming up yang diizinkan Tuhan terjadi pada kita. Untuk apa? Saya katakan, but this the time, waktu ini adalah Passover buat gereja. Tuhan kembali lagi hendak melepaskan kita dari segala cengkraman ilah-ilah yang ada dalam kehidupan kita. COVID-19 harus mengingat kita, ilah apa yang ada dalam hidup kita. Ilah keuangan, ilah sukses, ilah pelayanan, ilah entertain, ilah keluarga mungkin bahkan sekalipun, atau ilah-ilah yang lain, saudara. Dan hari ini Tuhan mengendaki seperti Passover, seperti Tuhan melepaskan Israel daripada segala ilah-ilah ini. Izinkan, kalau kemarin di dalam Zoom kita yang pertemuan, izinkan Tuhan membelokkan hati kita kembali sekali lagi kepada Dia. Supaya fokus kita ke depan, only Jesus. Hanya Yesus, only Jesus. Saya akan menutup dengan ini. Beberapa waktu yang lalu ini, saudara, entah bagaimana dalam hati saya hanya ada satu kerinduan. Itu kerinduan yang sangat kuat. Yang saya mengatakan begini, Tuhan, saya hanya ingin mengikut Engkau dalam pergerakan-Mu ke depan. Izinkan aku tetap stay, izinkan aku tetap connect dengan pergerakan-Mu ke depan. Apapun yang Engkau lakukan, jangan biarkan aku tertinggal ke belakang, jangan biarkan aku terserong kemana-mana, tapi berikan atau bawa aku stay tune in with your movement. Dan saya berdoa kerinduan yang sama akan menjadi kerinduan buat saudara-saudara semua. Tuhan memberkati. Oke, sebelum kita tutup, kan kita memulai dengan doa. Jadi kita akan akhiri dengan doa. Persembahan bisa ditransfer ke rekening di bawah ini gitu ya. Oh, enggak, saudara, enggak, saudara ya. Guyon aja, saudara ya. Oke. Kan sekarang zamannya online itu, saya kalau lihat ibadah online itu begitu. Silakan ditransfer di rekening di bawah ini ya. Nyindir. Gitu, Godon ya. Godon untuk doa penutup dan doa berkat, saya persilakan Godoni Tatimu. Kami percaya pada gereja yang makin dimuliakan, dan itulah yang menjadi doa kami. Kami percaya bahwa kami mendekati kitab Wahyu, dan kami mungkin ada di tengah-tengah perjalanan kitab Wahyu. Kami mau melihat kembali lagi gereja yang mulia, sama seperti Engkau ada di muka bumi. Kami rindu hari Tuhan itu berlaku lagi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, hari Tuhan itu terjadi. Kami melihat bahwa kemuliaan gereja dimurnikan. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak akan menghukum dunia dengan air bah, tapi dengan api. Yes. Dan kami percaya api yang Engkau beri bukan api penghakiman, tetapi api pemurnian. Amin. Gerejamu dimurnikan. Apapun yang terjadi, bukan hanya soal COVID-19, apapun persoalan, hari ini mengalami ekonomi meltdown, sementara terjadi kesulitan secara ekonomi maupun di masa-masa yang akan datang. Setiap api itu kami pandang bukan api yang menghancurkan, tetapi api yang memurnikan kami makin dahsyat, sehingga gerejamu memang benar-benar menjadi gereja mulia. Amin. Kami pribadi menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau. Amin. Biar datanglah kerajaanmu, Amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini yang menjadi doa kami. Dan biarlah Tuhan terjadi dalam nama Yesus, memberkati setiap teman-teman yang ada dimanapun mereka berada. Dan Engkau berkati. Sehingga ketika masa ini berlalu, kami akan melihat kami semakin murni, kami semakin biasa, kami akan bergerak dengan semakin dahsyat. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati setiap kota-kota yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini akan menjadi malam yang luar biasa bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam dan terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Sampai ketemu di Airbus Online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.